Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syahputra dengan NIM 2103245. Saya berasal dari Langkat, Sumatera Utara, dan saya berkuliah di Universitas Malikus Saleh, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Dan saya di sini dari kelas pengolahan perkebunan 7D. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses pengolahan industri kelapa sawit sampai menjadi minyak kelapa sawit atau yang disingkat dengan CPO. Baiklah, beberapa tahapan yang dimulai dari pos satpam. Pos satpam adalah satuan pengamanan dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu, di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba, dan jam keluar lokasi pabrik sebagai pertinggal data bahwa bagi satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di suatu saat lagi. Yang kedua itu ada jembatan timbang. Di pabrik pengolahan kelapa sawit, jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat atau yang disebut dengan tonase. Semua truk pengangkut tandan buah sawit atau TBS, baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat atau plasma, dan perkebunan pemerintah atau PTPN, jembatan timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu kendaraan pengangkut buah sawit melewati jembatan timbang lalu berhenti 5 menit. Kemudian berat kendaraan pengangkut buah sawit dicatat awal sebelum tandan buah sawit dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar dari kendaraan, pengangkut kembali ditimbang. Lalu selisih berat awal dan berat akhir adalah berat TBS yang diterima pabrik kelapa sawit. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setelah truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang kembali truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Baiklah, proses yang ketiga itu ada proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS, kemudian dibongkar di lantai afron atau veron untuk dilakukan sortasi. Lalu, buah didorong dengan loader menuju fruit press Butch elevator. Lantai afron dan veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan, pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out atau FIFO. Kemudian proses selanjutnya itu ada penyortiran buah. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Jenis buah yang masuk ke pabrik sawit pada umumnya jenis Tenera atau jenis Dura. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Tingkat pematangan buah sawit mempengaruhi terhadap rendemen minyak dan ALB. Asam lemak buah atau FFA
free fatty acid yang dapat dilihat pada langkah selanjutnya. Ada beberapa tingkat kematangan buah, yaitu yang pertama, buah mentah memiliki rendaman minyak 13-17% dan dengan kadar asam lemak buah sebesar 1,6-2,8%. Yang kedua itu buah setengah matang memiliki rendaman minyak 18-24% dan dengan kadar asam lemak buah 1,7-3,3%. Yang ketiga itu ada buah matang memiliki rendaman minyak 25-31% dan dengan kadar asam lemak buah sebesar 1,8-4,4%. Yang keempat dan yang terakhir ada buah lewat matang dengan memiliki rendaman minyak 27-31 dan dengan kadar asam lemak buah 3,8-61%. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang dari 7 kilo. Buah mentah, tandan kosong, buah busuk dan buah sakit dimasukkan kembali ke dalam truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendaman minyak dan rendaman inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendaman distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material blend atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Selanjutnya itu ada elevator fruit fresh bunch atau FFA. Elevator fruit fresh bunch atau FFA berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron ke bejana rebusan atau sterilizer. Satu unit elevator fruit fresh bunch atau FFA melayani pengisian 3 bejana rebusan atau sterilizer. Sterilizer saat ini ada berbagai model. Ada sterilizer horizontal atau konvensional, vertical sterilizer, continuous sterilizer atau CS, hak paten CB, Modiplam Malaysia dan oblique sterilizer. Tujuan perebusan yang pertama itu ada mengurangi peningkatan asam lemak bebas atau ALB atau FFA. Yang kedua itu ada mempermudah proses pelepasan buah sawit pada tracer. Yang ketiga itu ada menurunkan kadar air buah sawit. Yang keempat ada melunakkan daging buah sawit sehingga daging buah sawit mudah lepas dari biji atau nut. Bila poin kedua tercapai secara efektif, maka semua poin-poin yang lain akan tercapai juga. Sterilizer horizontal atau konvensional memiliki bentuk panjang 26 meter dan diameter pintu 2,1 meter. Dalam sterilizer dilapisi wearing plate dengan tebal 10 mm yang mempunyai fungsi untuk menahan stem. Di bawah sterilizer terdapat lubang yang gunanya untuk proses membuang air kondensat agar proses pemanasan di dalam sterilizer tetap seimbang. Dalam proses perebusan, minyak yang terbuang 0,8%. Dalam melakukan proses perebusan, diperlukan uap untuk memanaskan sterilizer yang disalurkan dari boiler. Uap yang masuk ke dalam sterilizer 2,7 sampai 3 kg dengan suhu 140 derajat Celcius dan direbus selama 90 menit. Selanjutnya kita masuk ke stasiun penembahan. Proses penembahan atau tracer proses. Ada beberapa alat atau mesin di sini. Yang pertama itu ada hoisting crane atau jika memakai rebusan horizontal.
Fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit dan menuangkan isi lori buah sawit ke bunch feeder atau hopper, di mana lori yang diangkat tersebut berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Yang kedua ada thresher atau bantingan. Fungsi dari threshing adalah untuk melepaskan buah sawit dari janjangnya atau tandan sawit dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang kosong atau tandan kosong sawit ke empty bunch conveyor atau conveyor tandan kosong sawit. Selanjutnya ada proses pengempaan atau pressing proses. Proses kempa adalah dimulai dari pengambilan minyak dari buah kelapa sawit dengan jumlah pelumatan di mesin digester dan pengempaan di mesin screw press sawit. Baik buruknya pengoperasian peralatan mempengaruhi efisiensi pengutipan minyak. Proses ini terdiri dari yang pertama itu ada digester. Setelah buah pisah dari janjangan atau tandan sawit, lalu buah dikirim ke digester dengan cara buah masuk ke conveyor under thresher yang berfungsi untuk membawa buah sawit ke fruit elevator yang fungsinya untuk mengangkat buah sawit ke atas, lalu masuk ke distribusi conveyor atau distributing conveyor yang kemudian menyalurkan buah sawit masuk ke digester. Di dalam digester tersebut, buah atau brondolan yang sudah terisi penuh akan diputar atau diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk atau stream arm yang terpasang pada bagian poros kedua. Sedangkan pisau bagian dasar sebagai pelempar atau mengeluarkan buah sawit dari digester ke screw press. Adapun beberapa fungsi dari digester. Yang pertama itu ada untuk melumatkan daging buah sawit. Yang kedua, memisahkan daging buah sawit dengan biji atau yang disebut dengan nut. Yang ketiga ada mempersiapkan feeding ke dalam mesin screw press. Yang keempat ada mempermudah proses pengepresan minyak di mesin screw press PKS. Selanjutnya kita masuk pada proses pemanasan atau melembutkan buah sawit. Dengan menggunakan mesin screw press atau mesin kempa ulir sawit, fungsi dari mesin screw press dalam proses produksi kelapa sawit adalah untuk memeras brondolan buah sawit yang telah dilumat digester untuk mendapatkan minyak kasar. Buah-buah sawit yang telah diaduk secara bertahap dengan bantuan pisau-pisau pelempar dimasukkan ke dalam feed screw conveyor dan mendorongnya masuk ke dalam mesin kempa ulir sawit atau palm oil twin screw press. Oleh adanya tekanan screw yang ditahan oleh kon brondolan buah sawit tersebut dipres sehingga melalui lubang-lubang press check minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Selanjutnya, minyak menuju stasiun klarifikasi atau clarification station. Sedangkan ampas atau cek dan biji atau nut masuk ke dalam stasiun kernel. Selanjutnya itu ada cara kerja mesin ini. Cara kerja mesin screw press atau kempa ulir sawit. Motor listrik adalah sumber gerakan yang berfungsi untuk menggerakkan mesin screw
press sawit atau double screw press. Screw press kelapa sawit dihidupkan melalui kontrol panel atau panel kendali. Sekaligus sistem hidroliknya, lalu dimasukkan air panas atau hot water dengan suhu 90 derajat Celcius melalui pipa masuk atau pipe inlet. Motor listrik akan memutar puli melalui poros motor dengan daya 30 kW dengan putaran 1475 rpm. Untuk kapasitas screw press 15 ton per jam. Puli akan menggerakkan sabuk penghantar putaran ke puli yang berpasangan pada poros atau as yang menghubungkan ke gear reducer atau gearbox. Dan gear reducer atau gearbox digerakkan poros utama yang dihubungkan dengan kopling. Poros as utama menggerakkan roda gigi atau gear perantara yang mengakibatkan kedua poros berulir akan bergerak berlawanan arah dengan putaran yang sama. Pada ujung ulir terdapat dua buah konis atau conchial yang digerakkan dengan bantuan sistem hidrolik dengan gerakan maju mundur atau forward atau backward sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pengepresan dan tekanan sebesar 30 sampai 50 bar. Minyak sawit yang dihasilkan oleh mesin press dialirkan ke oil vibrating screen atau minyak ayakan getar, dan kemudian dialirkan ke crude oil tank untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan serabut atau fiber dan biji buah sawit atau nut yang masih mengandung 4% minyak dialirkan ke check breaker conveyor atau CBC. Untuk proses selanjutnya, motor listrik memutar poros screw press yang diredukasi atau dikurangkan oleh gearbox dan putarannya dari 1475 rpm menjadi 12 rpm. Kapasitas mesin screw press yang direncanakan harus sesuaikan dengan kapasitas olahan pabrik sawit. Dalam menentukan kapasitas mesin screw press sawit yang akan dipergunakan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, pertama itu ada sebelum kelapa sawit masuk ke dalam screw press, masa awal buah kelapa sawit telah berkurang. Hal ini disebabkan karena berlangsungnya proses penembaan pada mesin thresher atau stepper atau bantingan. Masa sawit yang berkurang yang dimaksud adalah berupa tandan kosong sawit yang dipindahkan dengan conveyor. Yang kedua itu, untuk dapat memperoleh hasil pressing yang baik, maka perlu diperhatikan mesin screw press harus dalam keadaan selalu penuh. Kondisi ini dibutuhkan untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dari penekanan terhadap buah sawit. Sebab jika banyak ruang kosong pada saat penekanan, maka hasilnya tidak maksimal. Motor listrik sebagai sumber gerakan yang berfungsi untuk menggerakkan mesin double screw press dihidupkan melalui panel kendali sekaligus sistem hidroliknya. Lalu dimasukkan air panas dengan suhu 90 derajat Celcius melalui pipa masuk atau pipe inlet.
Motor listrik hidup memutar puli melalui poros motor dengan daya 22 kW. Untuk mesin screw press kapasitas 15 ton per jam dan putaran 1450 rpm. Puli menggerakkan V-belt atau sabuk, menghantarkan putaran ke puli yang terpasang pada poros yang menghubungi gearbox. Dari gearbox digerakkan poros utama yang dihubungkan dengan kopling. Poros atau as utama menggerakkan roda gigi perantara sehingga mengakibatkan kedua poros bergulir akan bergerak berlawanan arah dengan putaran yang sama. Detail kerja mesin screw press. Prinsip kerja ekstraksi minyak melalui mesin screw press ini adalah dengan menekan bahan lumatan dalam tabung yang berlubang dengan alat ulir yang berputar sehingga minyak dapat keluar lewat lubang-lubang press. Cek. Besarnya tekanan di kempa ini dapat diatur melalui elektris dan tergantung dari volume bahan yang akan dipres. Mesin kempa ulir sawit atau screw press ini terdiri dari sebuah silinder yang berlubang-lubang. Di dalam terdapat sebuah ulir yang berputar. Tekanan kempa ulir diatur oleh dua buah kerucut atau konis berada pada kedua ujung pengempa yang bergerak maju mundur secara hidrolik. Tekanan hidrolik sekitar 50 sampai 70%, 50 sampai 70 kg mengakibatkan ampas basah. Kehilangan minyak atau oil losses pada ampas atau cek dan biji atau nut akan mempengaruhi pada proses stasiun selanjutnya. Ampas atau cek yang basah akan mengakibatkan pembakaran di dalam dapur boiler tidak sempurna. Tekanan yang terlalu tinggi, misalnya 70 kg, akan mengakibatkan kehilangan inti atau kernel losses yang tinggi, sehingga keseimbangan dalam mesin ini sangat diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ampas kempa atau press check yang keluar harus merata, dalam arti jika terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jika terjadi gangguan atau kerusakan sehingga mesin screw press harus berhenti untuk waktu yang lama. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mesin screw press harus selalu diperiksa dan menjalankan perawatan rutin atau berkala. Pada screw press, kecepatan putar mesin kempa ulir harus disesuaikan dengan kapasitas standar buah segar atau buah sawit yang akan dipres, dengan tujuan agar efisiensi proses pressing lebih maksimal, supaya target yang diinginkan perusahaan dapat mencapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh PKS. Sesuai proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit. Dalam mesin screw press atau kempa ulir sawit ini terdiri sebuah silinder yang berlubang-lubang, dan di dalamnya terdapat dua buah ulir yang berputar berlawanan arah, dan tekanan screw press diatur oleh dua buah konis atau kon berada pada bagian ujung press yang dapat digerakkan maju mundur secara hidrolik. Dalam proses pengolahan kelapa sawit di pabrik,
minyak sawit yang keluar dari feeder screw dan main screw ditampung dalam talang minyak atau oil gutter. Dan untuk mempermudah pemisahan, pengaliran minyak pada feeder screw dilakukan injeksi uap dan penambahan air panas. Salah satu bagian proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Dalam proses di screw press ini kita juga perlu ada manajemen proses pengolahan limbah pada kelapa sawit. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses pemurnian minyak atau clarification station. Setelah melewati proses screw press, masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit yang akan dijelaskan. Maka didapatlah minyak kasar atau crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber, kemudian crude palm oil masuk ke stasiun klarifikasi, di mana proses pengolahannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sand trap tank atau tangki pemisahan pasir. Setelah dipres salah satu proses pabrik sawit, maka crude palm oil yang mengandung air, minyak, lumpur masuk ke sand trap tank. Fungsi dari sand trap tank adalah untuk menampung pasir atau menangkap pasir yang ada. Temperatur pada sand trap mencapai 95%. Yang kedua itu ada vibrosparator atau vibrating screen atau ayakan getar. Fungsi dari vibroseparator adalah untuk menyaring crude oil dari serabut atau fiber yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Sistem kerja mesin penyaringan itu sendiri dengan sistem getaran-getaran atau simetris. Pada vibro kontrol perlu penyetelan pada bantul yang diikat pada elektromotor supaya getaran berkurang dan pemisahan lebih efektif. Ketiga itu ada continuous scaling tank atau CST atau vertical clarifier tank atau VCT. Fungsi dari continuous scaling tank atau CST atau sering disebut juga clarification setting tank adalah untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran atau non-oil solid atau NOS secara gravitasi, di mana minyak dengan berat jenis yang lebih kecil dari 1 akan berada pada lapisan atas dan air dengan berat jenis sama dengan 1 akan berada pada lapisan tengah, sedangkan non-oil solid atau NOS dengan berat jenis lebih besar dari 1 akan berada pada lapisan bawah. Fungsi skimmer dalam CST adalah untuk membantu mempercepat pemisahan minyak dengan cara mengaduk atau stirring dan memecahkan padatan serta mendorong lapisan minyak dengan mengandung lumpur atau sludge. Temperatur yang cukup 90 derajat Celcius akan memudahkan proses pemisahan ini. Proses kerja lumpur sludge, proses kerja di dalam fungsi dari
Fungsi dari skimmer dalam CST adalah untuk membantu mempercepat pemisahan minyak dengan cara mengaduk atau stirring dengan memecahkan padatan serta mendorong lapisan minyak yang mengandung lumpur slut. Temperatur yang cukup 95% akan memudahkan proses pemisahan ini. Prinsip kerja di dalam CST dalam proses pengolahan pada pabrik kelapa sawit adalah dengan menggunakan prinsip keseimbangan, antara lain dengan berbeda berat jenis. Prinsip bejana bertekanan diterapkan dalam mekanisme kerja di CST atau Continuous Stirring Tank sesuai alur proses produksi pabrik kelapa sawit. Selanjutnya itu ada oil tank. Fungsi dari oil tank adalah sebagai tempat sementara oil sebelum diolah. Frufer. Proses pemanasan dilakukan dengan menggunakan steam coil atau koil pemanas untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan, yaitu 95%. Kapasitas oil tank bermacam-macam, tergantung kapasitas PKS. Selanjutnya ada oil purifier atau pemurnian minyak. Fungsi dari oil purifier atau pemurnian minyak adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Pada saat alat dilakukan proses, diperlukan temperatur suhu sekitar 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada vacuum dryer. Fungsi dari vacuum dryer adalah proses produksi kelapa sawit menjadi CPO adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Cara kerjanya sendiri adalah minyak disimpan dalam bejana melalui nozzle atau nozzle. Suatu jalur resirkulasi dihubungkan dengan suatu pengapung di dalam bejana supaya jikalau ketinggian permukaan minyak menurun, pengapung akan membuka dan memsirkulasi minyak ke dalam bejana. Selanjutnya ada slow tank atau tangki lumpur. Fungsi dari slow tank adalah tempat tampung sementara atau slot bagian dari minyak kasar yang terdiri dari padatan dan zat cair. Sebelum diolah, slot separator atau slot centrifuge atau low speed separator. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan sistem injeksi untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan, yaitu 95 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada sand cyclone atau free cleaner. Fungsi dari sand cyclone adalah untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge atau lumpur dan untuk memudahkan proses selanjutnya. Selanjutnya itu ada rotary brush strainer atau saringan berputar. Fungsi dari rotary brush strainer adalah untuk mengurangi serabut yang terdapat pada sludge atau lumpur sehingga tidak mengganggu kerja sludge separator atau sludge centrifuge. Brush strainer ini terdiri saringan dan sikat besi yang berputar.
Selanjutnya itu ada slot separator atau low speed slot centrifuge. Berfungsi dari slot separator. Fungsi dari slot separator atau low speed slot centrifuge adalah untuk mengambil minyak yang masih terkandung dalam slot dengan prinsip gaya sentrifugal. Dengan gaya sentrifugal, minyak yang berat jenisnya atau BJ lebih kecil akan bergerak menuju poros dan terdorong keluar melalui sudut-sudut ruang tangki pisah atau separating tank. Slot separator terdiri atas low speed atau seiring disebut juga slot centrifuge dan high speed separator. Mesin ini adalah salah satu bagian dari mesin untuk proses pengolahan limbah pabrik kelapa sawit atau proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit. Selanjutnya itu ada stroke tank atau tangki timbun CPO. Fungsi dari stroke tank atau tangki timbun dalam proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi CPO adalah untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Stroke tank harus rutin dibersihkan secara terjadwal dan pemeriksaan kondisi steam oil harus dilakukan secara rutin supaya temperaturnya terjaga. Selain itu, apabila terjadi kebocoran pada pipa steam oil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO dan terganggunya proses pengolahan pabrik minyak kelapa sawit atau proses produksi industri kelapa sawit. Selanjutnya kita akan membahas proses pengolahan biji atau kernel station. Sudah dijelaskan bahwa setelah pengepresan akan menghasilkan crude oil dan fiber. Fiber tersebut akan masuk ke stasiun kernel atau alur proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Di bawah ini ada beberapa alat dalam proses pengolahan biji atau salah satu proses pengolahan kelapa sawit menjadi PKU. Selanjutnya ada check breaker conveyor atau CBC. Kegunaan dari check breaker conveyor adalah untuk membawa dan memecahkan gumpalan cek dari stasiun press atau mesin screw press ke deperi chopper. Selanjutnya ada deperi chopper. Kegunaan dari deperi chopper adalah untuk memisahkan fiber dengan nut untuk membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler atau katel uap. Fungsi kerjanya adalah tergantung pada berat massa. Yang berat massanya lebih ringan atau fiber akan terhisap oleh fan atau blower. Yang massanya lebih berat atau nut akan masuk menuju nut polishing drum. Selanjutnya itu ada fungsi dari nut polishing drum. Yang pertama itu ada
membersihkan biji atau nut dari serabut-serabut yang masih melekat. Yang kedua itu ada membawa nut atau biji dari DP receiver ke nut transport. Yang ketiga, memisahkan nut atau biji dari sampah atau dirt. Yang keempat, memisahkan gradasi nut atau biji. Selanjutnya itu ada nut silo. Fungsi dari nut silo adalah tempat penyimpanan sementara atau nut. Tempat penyimpanan nut atau biji sebelum diolah pada proses berikutnya. Bila proses pemecahan nut atau biji dengan menggunakan mesin nut atau cracker atau ripple mill, maka nut silo harus dilengkapi dengan sistem pemanasan atau heater. Selanjutnya itu ada ripple mill atau nut cracker. Fungsi dari ripple mill adalah untuk memecahkan nut atau biji pada ripple mill. Terdapat rotor rod bagian yang berputar serta ripple plate bagian yang diam. Nut atau biji sawit masuk di antara rotor dan ripple plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang dari nut atau biji sawit. Selanjutnya itu ada claybat. Fungsi dari claybat adalah untuk memisahkan cangkang dan inti sawit pecah atau broken kernel yang besar pada beratnya hampir sama. Proses pemisahan dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis atau BJ. Bila campuran cangkang dan inti dimasukkan ke dalam suatu cairan yang berat jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti, maka untuk berat jenisnya yang lebih kecil daripada berat jenis larutan akan terapung di atas yang berat jenisnya lebih besar dan akan tenggelam. Kernel atau inti sawit memiliki berat jenis lebih ringan daripada larutan kalsium karbonat, sedangkan cangkang berat jenisnya lebih besar. Selanjutnya itu ada hidrosilon. Fungsi dari hidrosilon adalah yang pertama itu ada mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang. Yang kedua ada mengurangi losses atau inti cangkang dan kadar kotoran atau dirt. Selanjutnya ada kernel tray dryer. Fungsi dari kernel tray dryer adalah untuk mengurangi kadar air atau moisture contact yang terkandung dalam inti produksi. Jika kandungan air tinggi pada inti atau kernel akan mempengaruhi nilai penjualan. Karena jika kadar air tinggi, maka ALB atau asam lemak bebas atau free fatty acid juga tinggi. Pada kernel silo ada 3 tingkatan, yaitu atas 70 derajat Celcius, di tengah yaitu ada 60 derajat Celcius, dan di lapisan yang paling bawah 50 derajat Celcius. Pada sebagian pabrik sawit ada yang menggunakan sebaliknya, yaitu di atas 50%, di atas 50 derajat, di tengah 60 derajat Celcius, dan di paling bawah yaitu 70 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada kernel storage.
kernel stored. Fungsi dari kernel stored atau penyimpanan inti adalah untuk tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim keluar atau dijual. Kernel stored pada umumnya berupa bulk kernel silo yang seharusnya dilengkapi dengan fan atau blower agar uap yang dihasilkan terkandung dalam inti atau kernel dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang pada akhirnya menimbulkan jamur pada inti kernel. Mungkin ini saja dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan yang tidak paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.